Dan sebetulnya biasanya kan di balik layar. Ih sama. Makanya kalau di depan layar nggak enak. Ih, sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Bawaslu, udah lama banget gak nyapa kalian melalui podcast Bawaslu Kota Tangerang Selatan. Jadi mungkin intronya agak sedikit panjang dari yang sebelumnya. Setelah vakum beberapa bulan, kemudian balik lagi. Sekarang suasananya lebih baru. Mungkin kemarin itu podcastnya masa kepemimpinan Bawaslu Kota Tangerang Selatan periode tahun 2018 sampai dengan 2023. Kalau sekarang sih udah periode baru, yaitu 2023 sampai dengan 2028. Kemudian selain pimpinan yang mungkin juga masa periodenya baru, kita juga sekarang menyapa kalian di studio baru Bawaslu Kota Tangerang Selatan. Makanya kemarin mungkin backgroundnya itu batu bata. Kalau sekarang lebih ke backgroundnya warna biru dengan logo yang lebih baru dan juga yang mungkin lebih fleksibel. Nah kan untuk memulai podcast periode baru ini, Bawaslu Kota Tangerang Selatan tetap nih menjaga komitmennya dalam menyampaikan informasi dengan menghadirkan narasumber yang memang punya kemampuan untuk menjawab dan apa yang kita pertanyakan selama ini gitu kan ya. Di depan saya kali ini ada sahabat saya, dulu juga senior saya, terus juga yang mungkin cukup dikenal di kalangan stakeholders Bawaslu Kota Tangerang Selatan selama-lama karena di thumbnailnya udah ketahuan. Apa manggilnya nih Bang Roni? Kalau saya bisa manggil Bang Roni nih. Coba kita kenalkan dulu Bang Roni. Yeay, Bang Roni di setting kameranya. Iya, halo. Sahabat Bawaslu ya? Iya, sahabat Bawaslu. Selamat apa nih? Selamat pagi, siang, dan sore. petang. Karena fleksibel kan, ininya di mana aja, kapan aja gitu. Kita silakan perkenalkan diri dong, Bang. Ica dong. Oh, kok saya Bang aja? Kapan lagi wartawan diwawancara gitu kan? gitu. Sekarang Baik, saatnya gitu. Sahabat Bawaslu. Nama saya, nama lengkapnya Endang Sahroni. Kalau biasa di Tangsel, nama udaranya Roni. Wih, udah nama udara. Iya. Saya kebetulan aktif sebagai wartawan dari 2010 di Tangerang. Kemudian hari ini saya masih di Koran Tangerang Express dan sebagai redaktur pelaksana. Redpel ya? Iya. Redpel. Dulu juga, tapi dulu ini di Tangsel aja ya Bang ya? Dulu pernah di Cilegon. Saya 2010 Juni dipindah ke Tangsel ini. Sampai hari ini. Oh jadi dari sebelumnya tuh di Cilegon cuma sebentar doang ya? Iya, di Cilegon dulu dari 6 bulan aja, dari awal tahun. Betah di Tangsel? Ya, nggak betah sih, tapi dibilang nggak betah udah 11 tahun. Iya nih, udah lebih malah. Iya, 12-13 tahun. Iya, udah Juni nih, udah 13 tahun. Gitu. Berarti emang apa sih namanya, mengikuti naik turunnya Kota Tangerang Selatan, mengikuti ulang tahunnya Tangerang Selatan juga gitu kan? Ya, dari kacamata luar. Dari kacamata media? Iya. Aduh, terus aja nggak apa-apa. Misalkan dari pengalaman Abang dia sebagai wartawan nih, ngelihat pemilu di Kota Tangerang Selatan kayak gimana sih Bang? Cukup dinamis. Kebetulan dari pemilu pertama dulu saya kebetulan juga sudah jadi wartawan dan menjadi saksi juga kalau waktu itu pemilu di Tangsel itu juga bahkan menjadi magnet bagi para peneliti dari luar negeri. Kebetulan waktu itu ada yang dari Amerika sama dari Australia. Saya dulu mendampingi Kapolres. Sekarang kalau nggak salah Komjen Wahyu Widada yang sekarang jadi Kabaharkam, dulu kan Kapolres Kota Tangerang Selatan. Kota Tangerang dulu masih gabung sama kabupaten. Oh, jadi sebelum terbentuknya Polres Tangsel bahkan sudah ada nih Bang. Iya, jadi waktu itu beliau mendampingi tim yang dari Australia sama dari Amerika itu untuk melihat proses pesta demokrasi di Tangsel. Tapi itu zaman dulu kan masih belum ini juga ya, Bawaslu kan belum ada juga kan, waktu itu masih ad hoc ya. Masih Panwaslu dulu. Iya, itu gimana sih gejolak nggak sih pada saat itu? Cukup dinamis, tapi maksud saya paling enggak Tangsel itu dari awal itu sudah menjadi seksi. Selain juga karena secara topografi kan dia berada di sebagai gitu kota satelit ya dari DKI, sehingga juga ketika orang mencari referensi misalkan nggak mesti jauh-jauh ya ke Tangsel itu.
maksud saya itu. Kemudian soal demokrasinya ya dari dulu Ica juga tahu kayaknya. Kan Ica juga mantan wartawan ya. Saya masih Ada baru. misalnya misalnya waktu periode pertama kan ada PSU ya. Iya. Apa namanya, pemilihan ulang itu, pemungutan suara ulang, mohon maaf. Itu berarti kan cukup dinamis juga. Iya. Demokrasi di Tangsel itu, pemilu di Tangsel. Kalau saya kan pas zamannya gubernur. Oh, itu pilkada, sorry, pilkada. Mm-mm. Kalau pemilu ya apa ya? Cenderung karena pemilu kan se-Indonesia Iya, gitu iya ya. benar. Jadi nggak begitu apa namanya, ada hal yang menonjol mencuat Karena ke isunya isu pusat gitu ya. nasional sih apa Iya. ya. Karena banyak di daerah lain yang lebih seksi. Iya. Tapi Tangerang Selatan cukup seksi sih. Ya lumayan. Sering banget gitu kan disorot. Terus kayak headline terus gitu, sering banget jadi headline gitu kan. Terus mungkin yang jadi sahabat Bawaslu penasaran tuh peran media dalam setiap pemilu itu kan tahapannya panjang sekali, itu perannya seperti apa sih, Bang? Kalau kita merunut pada regulasi yang ada di negara kita kan Undang-Undang 7 ya? 2000 berapa? 2017. Iya. Undang-Undang. Aduh agak gimana Ya, gitu kalau pokoknya hukum. dalam undang-undang itu kan jelas penyelenggara pemilu itu kan ada KPU, kemudian Bawaslu sebagai pengawas dan sebagai penyelenggara teknis. Tapi di luar itu kan dalam hal pengawasan misalnya juga butuh keterlibatan masyarakat, stakeholder, civil society, dan di dalamnya adalah juga media. Karena media juga memiliki fungsi kontrol sosial yang di situ kita kadang mendapatkan ruang aspirasi di luar yang yang dilakukan secara normatif, misalkan dengan melapor ke Bawaslu, datang ke KPU atau datang ke Gakumdu polisi. Justru peran media inilah yang sangat dibutuhkan untuk menjaga kualitas demokrasi. Karena dia bisa menjaring aspirasi atau mendapatkan masukan di luar hal-hal normatif yang sudah ada, misalkan melalui Bawaslu, KPU, Gakumdu dan lain sebagainya. Menurut pengalaman juga media menjadi salah satu sarana buat masyarakat ikut melapor, jadi saksi dan juga barang bukti nih setiap ada. Kadang kan ada pelanggaran di mana media tuh jadi bukti pelanggaran tersebut gitu ya Bang ya. Itu gimana pendapat media melihat bahwa berita bisa jadi ini bisa juga jadi barang bukti gitu? Ya sah-sah aja, cuma kan kalau dalam hukum itu kan ada ada fakta jurnalistik dan fakta hukum itu kan dua hal yang memiliki persamaan tapi sejatinya berbeda. Kalau fakta hukum itu ya sudah jelas bisa dibuktikan secara hukum, tapi kalau fakta jurnalistik kan memang terjadi tapi itu bukan fakta hukum, tidak serta-merta menjadi alat bukti yang sah gitu. Dia harus membutuhkan juga proses penyelidikan dan mendapatkan bukti tambahan gitu. Itu aja ya, boleh-boleh saja karena kan memang itu sebagai sumber awal, bukti awal sebagai bukti awal aja. Soal itu misalkan betul enggaknya itu kan juga perlu diuji. Beda sama fakta hukum itu. Nah balik lagi, jadi kalau jadi media tuh kadang-kadang memang buah si malakama juga gitu ya Bang ya, bisa kadang jadi salah bisa jadi bener banget gitu kan. Soalnya ada yang dijadikan barang bukti sebagai pelanggaran, ada juga yang bahkan jadi provokatif sifatnya gitu kan. Itu bagaimana sih mengatasi, kan Bang Roni di lapangan punya organisasi, bagaimana mengatasi media-media yang ada di Kota Tangerang Selatan untuk tidak menjadi provokasi dari supaya ini proses tahapan tuh tidak bergesekan gitu antara partai atau penyelenggara dengan partai dan segala macam gitu. Prinsip bagi seorang wartawan atau prinsip dalam penulisan berita itu kan sudah ada dalam kode etik jurnalistik ya. Ketika kita memenuhi standar itu, yaitu cover both side misalnya, kemudian balance antara yang pro dan kontra, maka itu menurut saya sudah mengeliminasi kemungkinan kita ditunggangi. Ketika misalkan ada yang menyudutkan satu pihak, maka sebuah kewajiban bagi kita untuk juga memberikan ruang kepada pihak tertuduh itu, sehingga kita tidak dalam tanda kutip ditunggangi gitu ya. Iya benar-benar. Itulah makanya saya masih bertahan di cetak, karena cetak itu masih lumayan ya ininya apa sih? Masih memiliki ruang untuk melakukan konfirmasi ketimbang misalkan yang mengejar kecepatan gitu ya. Kemudian dia karena ingin cepat kemudian dinaikkan saja padahal baru dari sebelah pihak.
Meskipun memang sebenarnya nggak ada yang salah pada hal tersebut, untuk cepat mungkin nanti menyusul ininya apa tuh namanya konfirmasi lainnya kan. Memang yang berkembang, yang dilaporkan tuh yang berkembang dulu, baru dari situ kan bisa apa namanya, bisa mengkonfirmasi oleh narasumber terkait gitu. Iya. Benar apa enggak, jadi kan Tapi kan dilihatnya satu kesatu itu dalam satu berita kan. iya benar Nggak itunya. bisa kalau misalkan di angle lain dibuat dalam berita, itu kan udah satu yang beda. Benar-benar. Ketika dinilai ya dilihat dari satu kesatuan berita yang utuh itu. Ketika cuma sebelah ya jadi dalam tanda kutip wah ditunggangi nih gitu. Ya menurut saya salah satu cara menghindari itu ya kita berusaha menyajikan pemberitaan yang cover both side, yang Iya balance benar-benar. gitu. Emang kan dasarnya berita harus balance gitu Iya. kan. Makanya kalau dicetak dulu, saya kan ya pernah Iya. dicetak gitu Iya. kan, memang anak cetak banget dulu. Itu narasumbernya harus lebih dari 2 Iya. untuk mengcover ketidakseimbangan berita tersebut gitu Kemungkinan kan. ketidakseimbangan, ya. Benar. Tapi kan baik lagi nih ke organisasi, Bang Roni mungkin masuk ke dalam sebuah organisasi atau juga mungkin ke teman-teman juga ada beberapa apa ya namanya, kayak forum di wartawan gitu. Bagaimana sih supaya mereka juga sepakat dengan untuk tidak ditunggangi atau juga tidak menimbulkan gesekan gitu, gimana Bang? Kalau misalkan di wartawan Kota Tangerang Selatan gitu, supaya masyarakat juga percaya wartawan Kota Tangerang Selatan tuh memang imbang gitu. Yang pertama sebetulnya itu kan kembali kepada personalnya sama kepada perusahaan medianya. Namun demikian tentu ya keberadaan komunitas wartawan maupun komunitas, kan ada komunitas profesi sama komunitas organisasi profesi sama organisasi perusahaannya ya. Paling enggak itu kan menjadi medium untuk berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan. Adapun dalam prosesnya itu kadang kan kembali kepada masing-masing personalnya, Mbak, dan kembali kepada perusahaan medianya itu apakah dia mau menjaga kualitas medianya dan kualitas pemberitaannya atau enggak. Tapi insya Allah Tangerang Express berkualitas ya Bang. Insya Allah, Mbak. Kayaknya sudah lama nggak pernah dikomplain. Apa karena nggak di ini juga ya? Ya kalau beberapa tahun lalu pernah sih beberapa kali di ini, tapi ketika kita berikan ruang dan ternyata nggak juga. Nggak banyak komplain juga gitu. Iya, maksudnya nggak nerima juga akhirnya. Oh iya, karena kan memang kita punya argumen dan apa sih namanya, kita punya fakta yang memang kenapa berita tersebut dipublikasikan pada akhirnya gitu kan. Kemudian juga kan narasumbernya juga memang sudah mengkonfirmasi gitu. Jadi untuk apa lagi gitu. Sekarang balik ke Tangerang Express ya. Tangerang Express sekarang media koran, bagaimana sih? Sekarang masyarakat juga kan kadang mikirnya kan itu kan balik lagi ke yang kayak lebih cepat kayaknya online deh gitu tuh. Itu gimana nih cara mengatasi bahwa nggak ada yang lebih baik sebenarnya, cuma lebih kuat gitu mungkin. Itu gimana? Bagi kami sebagai penyelenggara atau pelaku di bisnis media cetak itu dari dulu sebetulnya sudah mempersiapkan diri untuk beradaptasi dengan keadaan hari ini. Termasuk juga di Tangerang Express. Kita sebagai media konvensional yang koran juga tidak mungkin bertahan di situ saja, maka kita juga sudah menyiapkan multi platform media ya, termasuk digitalnya. Kita ada online, ada website, ada 2 misalkan. Apa aja? Yang itu bantenexpress.co.id sama tangerangexpress.co.id. Itu di Tangerang Express. Iya, itu satu terafiliasi dengan Tangerang Express, walaupun memang perusahaan badan hukumnya sudah beda gitu ya. Tapi satu kesatuan produk dengan Tangerang satu grup Express. lah gitu kan. Iya. Satu badan. Untuk tadi menjaring kecepatan, maka kita ada di online itu. Tapi untuk kualitas sama mempertahankan juga pasar kita dicetak yang masih ada ya di koran itu. Karena kadang orang juga, maksudnya old people kan memang lebih senang baca koran juga daripada layar handphone kecil gitu, terus visualisasi juga jelas gitu kan, karena fotonya lebih besar dibandingkan online dan lebih mudah ini sih. Kalau segmennya sih yang beda itu kalau di koran gitu misalkan untuk dia mendapatkan voter kayaknya nggak mungkin. Misalkan ini untuk politisi ya. Politisi beriklan di koran untuk mendapatkan voter kayaknya enggak. Saya sebagai pelaku koran juga nggak bisa menampik itu, bahkan saya katakan enggak.
Tapi untuk membangun relasi, menyampaikan aspirasi kepada eh, pemegang kebijakan publik itu melalui koran juga efektif. Karena sampai hari ini kan para pemegang kebijakan publik itu juga masih melihat itu. Kepala daerah misalnya atau yang lebih tingginya kementerian, presiden juga masih sama kan dengan media di levelnya masing-masing. Ini emang segmen berarti balik lagi ya. Iya, sama Segmen. kita juga masih fokus kalau di koran itu kan fokusnya masih ke mau ke pelanggan sekarang. Kita Oh untuk iya menjaga iya. pelanggan itu. Banyak yang pelanggan yang bulanan Iya, gitu kan ya. Iya, khususnya di dunia pendidikan sama di pemerintahan, stakeholder pemerintahan. Itu dia kan tadi udah dari awal sampai dari awal bagaimana Bang Roni menjadi saksi lah istilahnya perjalanan pesta demokrasi dari tahun 2010 sampai sekarang. Terus kemudian bagaimana peran media di pemilu dan pilkada Kota Tangerang Selatan. Terus terakhir bagaimana media sampai sekarang tetap kuat karena masyarakat juga masih butuh yang namanya Iya. media gitu kan. Apalagi kan bentuknya memang imbang gitu kan sebagai penyeimbang huru hara yang ada sekarang gitu kan. Iya. Jadi itu udah cukup mungkin masyarakat sangat terbantu dengan informasi itu. Makanya kita mendatangkan Bang Roni untuk memastikan nih bahwa masyarakat tuh masih banyak loh yang memihak gitu kan. Kadang katanya banyak juga tuh masyarakat yang beranggapan kalau misalkan pemilu emang cuma buat orang-orang tertentu aja. Di sini ada Bang Roni selaku pelaku media gitu kan, itu bakal memperjuangkan nih yang namanya suara-suara masyarakat karena kan mewakili masyarakat juga gitu. Baik. Kan. Satu lagi mungkin kenapa media masih dibutuhkan dan masih berperan? Karena di tengah arus cepatnya pergeseran era digitalisasi ini kan kita juga tahu media sosial misalnya berkembang begitu cepat, tapi di sisi lain juga tidak diimbangi dengan kualitas dan ya betul atau enggaknya gitu informasi yang ada di media sosial. Maka menurut saya media mainstream itu atau media massa itu menjadi salah satu penawar bagi apakah betul atau enggak sih informasi gitu. Sebagai filter bagi informasi di masyarakat. Gitu aja. Itu dia, kita masih membutuhkan media. Selain masyarakat kita juga butuh media gitu sebagai lembaga juga kan ada informasi-informasi yang mungkin masyarakat nggak ngikutin, tapi melalui media kan akhirnya bisa mengikuti gitu kan, karena dipublikasikan melalui media yang memang wadahnya untuk menyampaikan informasi kepada publik. Nah, mungkin itu dia informasi dari Bang Roni nih, mungkin kayaknya bakal banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang memang bakal timbul nih di masyarakat karena informasi awal udah kita kasih nih ke masyarakat. Jadi podcast ini mungkin nggak bakal berakhir di sini. Insya Allah mungkin nanti selanjutnya bakal ngundang lagi Bang Roni, terus mungkin juga wartawan-wartawan lain yang memang punya kemampuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Oke. Gimana Bang Roni rasanya berhadapan dengan rekan kerja? Luar biasa. Ica sekarang sudah berbeda. Udah jadi penyiar radio. Dulu cita-citanya memang seperti itu, cuma kan persaingannya ketat sekali gitu. Saya juga pernah dulu. Oh, di mana? Lulus, di Serang FM. Oh, Serang FM. Sambil kuliah dulu. Oh, kalau saya di lupa, Harmoni. Oh iya, Harmoni. Itu ikut audisi. Ikut audisi terus nggak lolos. Kalian merasa nggak nerima saya. Itu zaman SMA. Tapi kita sama-sama orang Serang sebenarnya. Bang Roni tinggal di mana? Di komplek Taman Banten Lestari. Taman Banten TBL di belakang terminal. Bukan. Di Trondol itu ya? Iya. Dekat Pasar Rau. Iya, dekat Pasar Rau. Iya. Orang Serang, sapa dulu orang Serang. Nggak ada orang, cuma ada kamera doang. Selamat pagi orang Serang. Orang rantauan yang memang jauh-jauh ke Tangsel untuk saya mengikuti. Sebetulnya biasanya kan di balik layar. Ih, sama. Kalau di depan layar nggak enak. Sama. Oke deh, sahabat Bawaslu, itu dia informasi yang bisa kami sampaikan kepada kalian. Semoga nggak puas, karena kalau misalkan puas ya udah deh selesai nanti podcastnya gitu kan. Saya nggak ada kerjaan lagi kan, kasihan saya maksudnya anak perantauan gitu di sini. Kalau misalkan masih ada yang perlu tanya-tanya bisa dicantumkan di komentar, nanti bakal kita sampaikan dan kita bakal mungkin akan mengadakan podcast lagi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian.
Untuk itu saya Anissa atau Ica mengucapkan undur diri dari podcast kali ini. Bang Roni juga. Saya Endang Saroni. Terima kasih buat Bawaslu, buat Ica. Sukses selalu dan semoga pemilu ini terjaga netralitas dan menjadi pemilu yang berkualitas. Iya, amin. Bang Roni siap mengawal ya Bang ya untuk tahapan selanjutnya nih. Siap mengawal, siap di belakang kayaknya. Oh iya, mengawal di yang belakang. diawali Bawaslu, oh iya, kita di belakangnya. Iya benar-benar. Oke, terima kasih untuk sahabat. Sampai jumpa pada next podcast selanjutnya. Okay.